Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya bisa menyapa teman-teman. Lama ya saya tidak menjumpai teman-teman, tidak menyapa teman-teman. Ya kalau dulu saya itu bikinnya orderan itu di rumah ya. Kalau sekarang Bu Nini itu seringnya keluar untuk event-event ya. Jadi jarang untuk membuat video. Buat video tapi belum diedit karena tertunda-tunda kegiatan event-event ya. Baik, alhamdulillah kali ini saya bisa menyapa teman-teman. Untuk video kali ini saya ingin menyampaikan menjawab pertanyaan teman-teman. Salah satunya adalah begini, Bunda, berapa ukuran onde-onde harga 1.000? Nah, kalau untuk harga onde-onde harga 1.000 sepertinya sekarang kok tidak itu ya, tidak berlaku lagi. Karena semua harga bahan baku dari onde-onde itu naik semua. Nah, di depan Bu Nini ini bukan untuk dijual ya, tapi ini adalah ingin menyampaikan bahan baku onde-onde itu sekarang harganya berapa sih gitu ya. Mulai dari ini tepung ketan. Tepung ketan ini karena bahan bakunya itu dari luar negeri, import, jadi mengikuti harga pasar dunia naik karena faktor perang atau apa. Kita tidak bahas perangnya ya, tapi kita bahas adalah harganya. Jadi itu sangat mempengaruhi kita sebagai UMKM. Selain bahan baku, tepung ketannya itu juga pada plastiknya. Harga plastik sekarang juga mahal, jadi mempengaruhi harga tepung ketan yang baru. Tepung ketan harga terupdate itu saya lupa ya, kalau beli satu box isi 10 kilo ya, 20 bungkus itu dulu jatuhnya per bungkus itu nggak sampai 10.000, tapi sekarang 10.000 lebih. Bahkan kemarin saya order selisih 1 jam itu sudah berubah harga. Bayangkan, itu dari tepung ketan. Nah, bisa ditulis di kolom komentar harga tepung ketan di tempat teman-teman berapa. Ini untuk tepung ketannya. Untuk wijen sendiri juga harganya naik. Kalau wijen ini dulu harganya nggak sampai ya 42 ya, 42.000, sekarang menjadi 50.000. Coba bayangkan, itu pun harga toko satu dengan yang lain kadang selisih 1.000, 2.000 gitu ya. Atau bahkan kalau ada yang lebih murah itu diragukan kualitasnya. Wijen kalau harganya mahal itu waktu digoreng tidak merotoli. Kalau yang digoreng merotoli atau digoreng itu lepas-lepas itu kualitasnya kurang bagus. Jadi teman-teman jangan terkecoh karena harga yang lebih murah ya. Wijen. Untuk kacang hijau sendiri harganya juga naik. Dulu 35, 37, sekarang menjadi 40.000 1 kilonya. Bayangkan. Gula, di sini enggak ada gula ya, enggak saya sampaikan gula karena gula itu harganya masih bisa dimaklumi, masih 17,5 ya. Kalau Bu Nini pakai gulaku. Sebentar saya ambilkan ya. Gulaku ini Bu Nini belinya di Superindo. Biasanya Superindo itu kan lengkap ya, semua brand itu ada. Kalau di Alfamidi, Indomaret itu jarang adanya GMP itu juga bagus, bersih gitu ya. Ini 17.500 per kilonya, masih stabil untuk harga gulanya. Nah, untuk minyak gorengnya ini kan onde-ondenya kan rasanya kan enak gitu ya. Jadi kalau harga 1.000 itu ya kurang itulah ya. Ya, konsumen tuh ya harus bijak lah ya. Kalau untuk minyak goreng juga naik. Dulu Sanko itu harganya 41, 40 gitu ya. Sekarang menjadi 44, 45. Jadi semuanya naik. Satu-satunya yang tidak naik adalah di tempat saya ya.
Satu-satunya yang tidak naik adalah ketela. Ketela ini karena kalau Surabaya ketelanya mungkin kalau dekat-dekat sini dari Lawas, dari Pacet gitu ya, mungkin dari Pasuruan gitu ya, itu masih bisa ditoleransi, harganya masih tetap 1 kilonya ini 5 kilo harganya 30, berarti 1 kilonya 6.000, masih stabil ya. Ini satu-satunya harga bahan baku onde-onde yang masih tetap harganya, lainnya naik semua. Jadi untuk onde-onde harga 1.000 sudah tidak berlaku lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan harga onde-onde? Itu teman-teman bisa menghitung HPP-nya, harga pokok produksi ya, atau harga pokok penjualan itu berapa. Karena untuk penjualan itu tergantung dari selain harga bahan baku juga pangsa pasar ya. Jadi teman-teman masuk pasar yang mana? Masuk bawah, menengah atau atas. Untuk kualitas onde-onde, resep onde-onde saya ini karena rasanya enak dan dari bahan yang premium, itu masuk pasar menengah atas. Jadi kalau misalnya ada teman-teman konsumennya yang minta harga 1.000, berarti itu bukan pasar teman-teman ya. Seperti untuk itu. Pertanyaan selanjutnya adalah masalah ketela. Jadi tidak semua teman-teman tahu tentang ketela karena nama dari ketela itu kan setiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang namanya ubi, ada yang namanya bolek, ya seperti itu. Nah, ketela itu seperti ini. Untuk warnanya, ini nggak tahu ini warnanya apa. Karena biasanya saya kalau beli itu kulitnya warnanya merah, isinya warnanya putih. Ini coba saya potong dulu ya. Saya ambilkan pisau dulu. Coba saya potong dulu ya. Oh, warnanya kuning muda. Seperti ini. Nah, ya. Untuk jenis ketela itu tidak pengaruh ya teman-teman. Semua ketela, mau warna ketela ungu, mau ketela warnanya kuning, mau ketela madu, mau ketela yang putih, itu semua bebas, bisa. Karena fungsi dari ketela ini adalah sebagai pengempuk alami, sebagai penggantinya kentang. Kalau kentang itu kan harganya mahal. Nah, untuk menekan biaya produksi agar penjualannya lebih terjangkau, itu menggunakan ketela. Kentang harganya berapa? Bandingkan dengan ketela yang cuma 6.000 per kilo ya. Ini saya akan membacakan komentar dari teman-teman ya. Salah satunya adalah dari Bunda Elis, aduh, nggak pakai kacamata. Elis atau Etis ini? Elis Sumiati. Kangen sekali sama resep-resep Bunda. Udah lama Bunda nggak bikin konten onde-onde. Sehat selalu ya Bun. Bunda, resep barunya nggak ada di deskripsi. Resep yang mana ini? Kalau resep onde-onde itu sudah banyak ya di video-video saya sebelumnya. Jadi kalau saya bikin konten tentang onde-onde yang saya kembangkan menjadi kueku, itu coba Bunda cek di video lama sebelumnya. Resep onde-onde ada di situ ya. Jadi teman-teman, untuk resep onde-onde itu saya kembangkan lagi menjadi kueku atau kue tok. Kalau kue tok itu pakai cetakan yang kalau dicetak bunyi tok. Kalau kueku itu bentukan tangan. Nah, kemarin juga ada teman-teman yang bertanya, Bunda spill dong cetakan dari kuekunya. Kalau cetakannya itu sebenarnya ada ya teman-teman. Tapi kalau saya itu bikinnya itu bukan nggak pakai cetakan, tapi pakai tangan. Jadi manual. Dan untuk teknik pembuatan kueku manual pakai tangan itu sudah pernah saya tayangkan di video saya sebelumnya. Ya, kueku contohnya misalnya membuat stroberi, bentuk jagung, bentuk cabai, bentuk tomat, bentuk manggis, apalagi nanas atau bahkan jambu. Nah, itu yang lucu-lucu itu pakai tangan. Selain harga bakunya yang premium, bentukannya itu juga membuat kueku itu naik kelas dari bentuknya. Jadi orang itu akan tertarik. Ya, seperti itu.
Jadi satu resep bisa menghasilkan onde-onde dan kueku. Perbedaannya apa? Dengan satu resep ini perbedaannya adalah kalau kueku tidak usah menggunakan minyak goreng, jadi bisa menekan harga. Yang bisa meningkatkan naiknya harga dari kueku ini adalah bentuknya yang lucu-lucu, dan ini loh Bun, kreativitas kita itu juga bisa menghasilkan nilai jual. Seperti itu ya. Kemudian ini ada komentar juga dari teman kita, Adinda Rizka Aprilia. Saya termasuk yang beruntung mendapat resep dari Bunda Nini dan sampai sekarang masih terus pesanan. Terima kasih Bun, sama-sama Kakak Aprilia. Jadi alhamdulillah ya kalau teman-teman bisa menghasilkan cuan dari resep-resep saya. Jadi untuk resep onde-onde bisa dikembangkan menjadi kueku, kue tok, atau bahkan bisa menjadi selain itu bisa menjadi klepon, mendut, atau koci-koci. Satu resep bisa onde-onde, bisa kueku, kue tok, mendut, atau koci-koci, dan klepon. Berikutnya ini dari teman kita Butin Santika. Bunda, ini maksudnya kenapa ya? Kenapa onde-onde saya bikin udah siang kok langsung mengeras? Ada yang bilang kue ini tetap empuk sampai sore. Bagaimana ini Bun? Mohon solusinya. Terima kasih. Gini Bunda ya, saya itu membuat resep onde-onde itu ada dua versi. Nah ini nggak tahu Bunda pakai versi yang mana. Versi yang pertama, untuk onde-onde ada resep onde-ondenya itu ada tambahan tepung beras dan maizena. Itu tujuan saya adalah sebagai pemula untuk menggoreng itu kan susah ya, untuk menghasilkan onde-onde yang kokoh. Karena untuk menggoreng onde-onde yang kokoh itu membutuhkan keterampilan, kebiasaan untuk menghasilkan yang kokoh. Kebiasaan. Jadi kita tahu kalau ini saatnya dikecilkan api, saatnya dibesarkan api, itu sudah terbiasa. Jadi dia bisa menghasilkan onde-onde yang kokoh meskipun tanpa tepung beras dan maizena. Tapi sebagai pemula, bunda-bunda itu saya kasih tepung beras dan maizena. Nah, nggak tahu Bunda ini menggunakan resep yang mana. Tapi kalaupun toh pakai tepung beras dan maizena tidak banyak, itu masih tetap empuk. Kalau kenyataannya masih atos, mungkin terletak pada penambahan tepung berasnya yang terlalu banyak. Gitu ya Bun ya. Jadi untuk resep yang pertama yang dengan penambahan tepung beras dan maizena itu nggak perlu banyak-banyak. Cukup satu bungkus ini 2 sendok makan untuk masing-masing tepungnya. 2 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan tepung maizena. Sekiranya dirasa masih keras bisa dikurangi 1 sendok saja. Ya. Kalau untuk yang sudah mahir, sudah terbiasa menggoreng, sudah tahu trik dan tips menggoreng onde-onde yang menghasilkan kokoh, itu tambahan tepung beras dan maizena bisa di skip. Tetap kokoh asal suhu dan durasi yang tepat. Seperti itu. Saya kalau jualan di CFD ya, di Bungkul, itu seorang diri. Mana jualin orang, mana menggoreng, mana ngasih wijen. Karena onde-onde itu diberi wijen itu saat mau menggoreng ya. Jadi saya bawanya itu frozen. Onde-onde itu bisa di frozen Bunda, tapi tanpa wijen. Jadi saya ulun tanpa wijen, saya masukkan ke dalam freezer, saya bawa ke lokasi, diberi wijen saat mau digoreng. Jadi ketika saya jualin customer itu tangan dua ya, mana menggoreng, mana jualin, mana ngasih wijen. Itu kalau tidak tahu suhu menggoreng onde-onde bakalan kacau. Nah, jadi terletak pada apa? Pada saat kita tahu suhu minyak goreng itu seberapa, ya. Jadi kalau suhunya sudah tepat,
suhu minyak gorengnya sudah tepat, itu onde-onde nggak usah diaduk, sudah muter-muter sendiri, nggak usah dibalik, sudah muter-muter sendiri. Jadi saya bisa sambil ngasih izin, sambil jualin. Tapi kalau saya jualin itu api tetap saya kontrol ya. Kadang kalau itu suhunya terlalu tinggi saya matikan. Kalau jangan terlalu lama, nanti terlalu turun juga akan merusak hasil dari onde-onde itu sendiri. Semoga Bunda paham ya dengan penjelasan saya, karena ini penjelasannya sangat random sekali. Kalau teman-teman mengikuti dari awal pasti akan paham. Tapi kalau teman-teman baru saja mengikuti, pelan-pelan saja dicermati dari apa yang saya sampaikan. Demikian teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Bagi teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, sabar ya untuk menunggu. Insya Allah next time. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dah.